Baik, di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi mengenai pengendalian internal dan resiko pengendalian pada mata kuliah auditing. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi anggota kelompok kami yaitu yang pertama Madirina Sulistiasari dengan NIM 2017 051009 dan saya sendiri Nilo Putrilina Pramini dengan NIM 2017 051027. Adapun pokok bahasan yang kami bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada tujuan pengendalian internal, yang kedua tanggung jawab manajemen dan auditor, yang ketiga komponen pengendalian internal COSO, yang keempat ada mendapat dan mendokumentasikan pemahaman pengendalian internal, yang kelima ada menilai resiko pengendalian, yang keenam ada pengujian pengendalian, dan yang terakhir ada menentukan resiko deteksi yang direncanakan dan merancang pengujian substantif. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Rina. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pengendalian internal. Nah, sebuah sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang agar manajemen mendapat keyakinan yang memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Maka dari itu, kita bisa melihat bahwa tujuan pengendalian internal ini terdiri dari 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu keandalan laporan keuangan. Nah, manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan bagi para investor, kreditor, dan para pengguna lainnya. Manajemen memiliki tanggung jawab hukum maupun profesional untuk meyakinkan bahwa informasi disajikan dengan wajar sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan. Lalu, tujuan yang kedua yaitu efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi. Pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran yang dituju oleh perusahaan. Lalu tujuan yang ketiga, yaitu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Perusahaan non-publik maupun organisasi nirlaba diharuskan untuk mematuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan. Beberapa peraturan ada yang terkait dengan akuntansi secara tidak langsung, misalnya perlindungan terhadap lingkungan dan hukum hak sipil. Sedang yang terkait erat dengan akuntansi, contohnya yaitu peraturan pajak, penghasilan, dan kecurangan. Lalu yang kedua, saya akan membahas mengenai tanggung jawab manajemen dan auditor dalam pengendalian internal. Nah, pokok bahasan yang pertama yaitu tanggung jawab manajemen untuk menegakkan pengendalian internal. Nah, 2 konsep penting yang mendasari manajemen dalam merancang dan menerapkan pengendalian internal ini yaitu yang pertama, keyakinan yang memadai dan keterbatasan bawaan. Yang pertama yaitu keyakinan yang memadai. Sebuah perusahaan harus menyusun pengendalian internal yang mampu memberikan keyakinan yang memadai bukan absolut, bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Pengendalian internal yang dikembangkan oleh manajemen setelah mempertimbangkan manfaat maupun biaya atas pengendalian tersebut. Lalu yang kedua yaitu keterbatasan bawaan. Pengendalian internal tidak mungkin sepenuhnya efektif tanpa memedulikan kehati-hatian yang telah dilakukan dalam merancang dan menerapkan pengendalian internal. Meskipun personel yang merancang sistem mampu menyusun suatu pengendalian ideal, efektivitasnya akan bergantung pada kompetensi dan ketergantungan orang-orang yang menggunakannya. Yang kedua yaitu tanggung jawab manajemen di Amerika Serikat menurut pasal 404. Nah, pasal 404 mengharuskan manajemen pada semua perusahaan publik di Amerika Serikat untuk menerbitkan laporan pengendalian internal yang mencakup 2 hal. Yang pertama yaitu sebuah pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menegakkan dan menjaga suatu struktur pengendalian internal yang memadai dan prosedur atas laporan keuangan. Lalu yang kedua, suatu penilaian atas efektivitas struktur pengendalian internal maupun prosedur untuk pelaporan keuangan pada saat akhir tahun fiskal perusahaan. Lalu yang ketiga, terkait dengan tanggung jawab auditor memahami pengendalian internal. Melihat subtopik ini bahwa berprinsip pada keandalannya yaitu terdiri dari pengendalian terhadap keandalan laporan keuangan. Nah, untuk memenuhi standar
kedua pekerjaan lapangan, fokus utama auditor adalah terhadap pengendalian terkait dengan perhatian utama manajemen atas pengendalian internal, yaitu keandalan laporan keuangan. Laporan keuangan tidak mungkin merefleksikan PABU dengan benar jika pengendalian atas laporan keuangan tidak memadai. Lalu yang kedua, terkait dengan pengendalian terhadap kelompok-kelompok transaksi. Auditor lebih menekankan pada pengendalian internal atas kelompok-kelompok transaksi dibandingkan dengan saldo-saldo akun, karena akurasi output sistem akuntansi sangat bergantung pada akurasi input dan pemrosesan. Nah, sebagai contohnya, jika produk dijual, barang dikirimkan, atau harga penjualan per unit salah dalam penagihan, pada pelanggan, baik penjualan maupun piutang dagang akan menjadi salah saji. Di sisi lain, jika pengendalian telah memadai untuk meyakinkan bahwa penagihan, penerimaan, kas dan retur penjualan, serta penghapusan yang benar, maka saldo akhir akun piutang dagang kemungkinan telah dicatat dengan benar. Baik, saya lanjutkan dengan pembahasan komponen pengendalian internal. Kerangka terintegrasi atau pengendalian internal yang paling banyak diterima di Amerika Serikat menjelaskan 5 komponen pengendalian internal yang dirancang dan diterapkan manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan-tujuan pengendaliannya dapat dipenuhi. Nah, komponen pengendalian internal tersebut terdiri dari 5 hal. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga aktivitas pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, serta yang terakhir adalah pengawasan. Yang pertama yakni lingkungan pengendalian. Esensi dari suatu pengendalian internal yang efektif terletak pada sikap manajemen. Jika manajemen puncak yakin bahwa pengendalian itu sangat penting, maka orang-orang lainnya dalam organisasi akan ikut merasakan hal tersebut dan merespon dengan mengamati dengan hati-hati pengendalian yang ditegakkan. Jika orang-orang dalam organisasi yakin bahwa pengendalian itu bukan merupakan perhatian penting, maka hampir dapat dipastikan bahwa tujuan pengendalian manajemen tidak akan tercapai dengan efektif. Lalu yang kedua, terkait dengan penilaian risiko. Nah, jadi dalam penilaian risiko ini, perusahaan akan menaksirkan risiko yang mungkin dihadapi dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan melakukan sebuah penilaian risiko, diharapkan mampu meminimalisir risiko yang akan terjadi. Lalu yang ketiga, yaitu aktivitas pengendali. Nah, jadi aktivitas umum dalam aktivitas ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, yaitu pemisahan tugas yang memadai. Yang kedua, otoritas yang tepat atas transaksi dan aktivitas. Yang ketiga, dokumentasi dan catatan yang memadai. Yang keempat, pengendalian visi atas aset dan catatan-catatan. Lalu yang terakhir, pengecekan terhadap pekerjaan secara independen. Lalu komponen yang ketiga, yaitu informasi dan komunikasi. Nah, tujuan dari sistem informasi dan komunikasi akuntansi adalah untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu entitas, dan untuk menjaga akuntabilitas aset-aset yang terkait. Sebuah sistem informasi dan komunikasi akuntansi memiliki beberapa subkomponen. Biasanya membentuk suatu kelompok transaksi seperti penjualan, retur penjualan, penerimaan, kas, pembelian, dan lain-lain. Lalu komponen yang terakhir yaitu pengawasan. Nah, aktivitas pengawasan ini berkaitan dengan penilaian berjalan atau penilaian berkala atas kualitas pengendalian internal oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian dijalankan sesuai dengan tujuannya dan dimodifikasi jika diperlukan. Informasi yang dinilai berasal dari berbagai sumber, termasuk studi atas pengendalian internal yang sudah ada, laporan internal auditor, laporan pengecualian atas aktivitas pengendalian, laporan dari regulator, misalnya dari regulator perbankan, umpan balik dari personel operasi, dan keluhan-keluhan dari pelanggan mengenai biaya penagihan. Yang selanjutnya yakni mengenai topik mendapat dan mendokumentasikan pemahaman pengendalian internal. Sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko auditor, auditor menggunakan prosedur untuk mendapatkan pemahaman yang melibatkan pengumpulan bukti mengenai rancangan pengendalian internal dan apakah hal tersebut telah diterapkan dan kemudian menggunakan informasi tersebut sebagai dasar dalam mengaudit secara integrasi. Auditor biasanya menggunakan 3 jenis dokumen untuk mendapatkan dan mendokumentasikan pemahaman atas rancangan pengendalian internal. Ketiga jenis dokumen tersebut adalah narasi, bagan arus, dan kuesioner pengendalian internal. Yang pertama yaitu narasi.
Jadi narasi ini merupakan deskripsi tertulis atas pengendalian internal klien. Narasi yang tepat terhadap suatu pengendalian internal dan pengendalian terkait menggambarkan 4 hal berikut. Yang pertama yaitu asal dari setiap dokumen dan catatan-catatan dalam sistem. Yang kedua, semua pemrosesan yang terjadi. Lalu yang ketiga, disposisi dari setiap dokumen dan catatan dalam sistem. Dan yang terakhir, indikasi atas penalian yang relevan terhadap penilaian risiko penalian. Yang selanjutnya yaitu bagan arus. Sebuah bagan arus pengendalian internal merupakan diagram atas dokumen-dokumen klien dan urutan arusnya dalam organisasi. Bagan arus yang memadai memiliki keempat karakteristik yang diidentifikasikan dalam narasi. Lalu yang terakhir, kuesioner pengendalian internal. Sebuah kuesioner pengendalian internal menanyakan serangkaian pertanyaan mengenai pengendalian pada setiap bagian pengauditan. Merupakan salah satu alat dalam mengidentifikasi kelemahan dalam pengendalian internal. Selanjutnya, yakni mengenai mengevaluasi penerapan pengendalian internal. Nah, selain memahami rancangan pengendalian internal, auditor juga harus mengevaluasi apakah pengendalian yang telah dirancang telah diterapkan. Dalam praktiknya, pemahaman atas rancangan dan pengendalian internal seringkali dilakukan secara simultan. Nah, metode-metode yang digunakan yaitu yang pertama, memutakhirkan dan mengevaluasi pengalaman sebelumnya yang diperoleh auditor dari entitas yang diaudit. Yang kedua, melakukan tanya jawab dengan personel klien. Yang ketiga, menguji dokumen-dokumen dan catatan-catatan. Lalu yang keempat, mengamati aktivitas entitas dan kegiatan operasinya. Lalu yang terakhir, melakukan penelusuran dalam sistem akuntansi. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, lanjut ke materi menilai risiko pengendalian. Ada beberapa prosedur, yaitu yang pertama, menilai apakah laporan keuangan dapat diaudit. Jadi ada dua faktor utama yang menentukan apakah laporan keuangan dapat diaudit atau tidak, yakni dengan integritas manajemen dan kecukupan pencatatan akuntansi. Karena jika ini tidak memiliki integritas, sebagian besar auditor akan menolak kerjasama kontrak kerja. Jadi catatan akuntansi adalah sumber penting untuk bukti audit bagi hampir semua tujuan audit. Jadi sangat penting untuk membuat salinan faktur penjualan dan pemasok. Apabila pada lingkungan teknologi informasi yang kompleks, ada banyak informasi yang tersedia dalam bentuk elektronik yang tanpa menghasilkan jejak audit yang nyata. Maka auditor harus menilai apakah mereka memiliki keahlian yang memadai untuk mendapatkan bukti. Yang kedua ada menentukan penilaian risiko pengendalian dengan pemahaman dengan mengasumsikan pengendalian telah dilaksanakan. Setelah mendapat pemahaman atas pengendalian internal, maka selanjutnya membuat penilaian awal risiko salah saji material. Penilaian yang dimaksud adalah ukuran ekspektasi auditor bahwa pengendalian internal mampu mencegah terjadinya salah saji material atau mendeteksi dan memperbaiki jika telah terjadi. Penilaian ini dibuat untuk setiap tujuan audit terkait transaksi yang untuk setiap jenis transaksi, terutama di setiap siklus transaksi. Yang ketiga ada menggunakan matriks risiko pengendalian untuk menilai risiko pengendalian. Dengan memberikan cara yang mudah untuk mengorganisasikan risiko pengendalian ke setiap tujuan pengauditan. Penyusunan matriks tersusun ini yang pertama mengidentifikasi tujuan audit, yang kedua mengidentifikasi pengendalian yang ada, yang ketiga ada menghubungkan pengendalian dengan tujuan audit yang terkait setiap pengendalian biasanya memenuhi satu atau lebih tujuan audit. Yang keempat ada mengidentifikasi dan mengevaluasi kekurangan pengendalian, kekurangan-kekurangan yang signifikan dan kelemahan-kelemahan material. Jadi di sini ada 3 standar ketiadaan pengendalian internal, yakni yang pertama ada kekurangan pengendalian yang terjadi jika rancangan atau pelaksanaan pengendalian tidak memungkinkan personel perusahaan untuk mencegah ataupun mendeteksi salah saji dengan tepat waktu. Yang kedua ada kekurangan signifikasi yang terjadi jika satu atau lebih kekurangan pengendalian muncul sebagai akibat dari kemungkinan yang lebih kecil bahwa suatu salah saji yang cukup
yang cukup material tidak dapat dicegah atau dideteksi sehingga menjadi signifikan. Yang ketiga ada kelemahan material, yaitu muncul dari kekurangan-kekurangan signifikan yang mengakibatkan kemungkinan yang lebih dari kecil bahwa pengendalian internal tidak mampu mencegahnya. Lalu yang keempat ada identifikasi kekurangan. Identifikasi kekurangan dengan pendekatan 5 langkah, yaitu yang pertama mengidentifikasi pengendalian yang ada, yang kedua mengidentifikasi pengendalian kunci yang tidak ada, yang ketiga ada mempertimbangkan kemungkinan adanya pengendalian pengganti, yang keempat ada menentukan apakah terdapat kekurangan signifikan atau kelemahan material, yang kelima ada menentukan potensi salah saji yang dapat terjadi. Jadi misalnya jika terdapat 2 kekurangan signifikan, maka tahap pertama ialah menghubungkan kekurangan signifikan dan kelemahan signifikan dengan tujuan audit terkait. Nah, setelah itu setelah teridentifikasi dan dihubungkan, auditor dapat mengukur resiko pengendaliannya. Lalu yang kelima ada mengomunikasikannya kepada yang bertanggung jawab. Jadi seorang auditor harus mengomunikasikannya dengan yang bertanggung jawab terhadap tata kelola perusahaan. Yang pertama ada mengomunikasikannya dengan mereka yang bertanggung jawab dalam tata kelola perusahaan. Jadi auditor harus mengomunikasikan kekurangan yang signifikan dan kelemahan material secara tertulis kepada mereka yang bertanggung jawab. Dan yang kedua ada memo manajemen atau surat terpisah. Meskipun tidak diharuskan di standar, biasanya memo manajemen ini disiapkan bagi pelayanan audit yang bernilai tambah. Next. Lalu materi selanjutnya ada pengujian pengendali. Yang pertama ada tujuan pengujian pengendali. Ada 4, yaitu melakukan tanya jawab dengan personel klien yang tepat. Meskipun tidak memiliki keandalan yang tinggi, sebagai sumber bukti audit, tanya jawab tetap dianggap tepat. Yang kedua ada menguji dokumen, catatan, dan laporan. Hal ini dapat dengan memeriksa dokumen-dokumen, memastikan bahwa dokumen telah lengkap dan sesuai. Yang ketiga ada mengamati aktivitas terkait pengendalian. Karena beberapa pengendalian tidak meninggalkan bukti, maka auditor akan mengamati penerapannya di beberapa titik selama tahun berjalan. Yang keempat ada mengerjakan ulang prosedur klien. Hal ini dapat dengan cara menelusuri harga penjualan ke dalam harga daftar resmi pada tanggal terjadinya transaksi. Yang kedua ada keluasan prosedur menguji pengendalian terkait dengan risiko yang signifikan. Menguji kurang dari seluruh periode audit. Bergantung pada nilai awal pengendalian dapat dengan prosedur yang pertama, yaitu menguji pengendalian terkait dengan risiko yang signifikan. Pengujian atas efektivitas pelaksanaan pengendalian yang dapat mencegah risiko-risiko tersebut dalam pengauditan selama tahun berjalan. Yang kedua ada menguji kurang dari seluruh periode audit. Di sini auditor menentukan apakah perubahan dalam pengendalian telah terjadi dalam periode yang tidak diuji dan memutuskan dampak dari setiap perubahannya. Lalu yang ketiga ada hubungan antara pengujian dan prosedur untuk mendapatkan pemahaman. Hal ini dengan adanya 2 perbedaan utama, yaitu yang pertama ada prosedur diterapkan di semua pengendalian yang diidentifikasi selama fase tersebut. Yang kedua ada prosedur dilakukan pada satu atau beberapa transaksi atau kasus pengamatan dilakukan pada satu titik waktu. Lalu materi selanjutnya, next. Selanjutnya ada menentukan risiko deteksi yang direncanakan dan merancang pengujian substantif. Jadi di sini auditor menggunakan penilaian risiko pengendalian dan hasil pengujian untuk menentukan risiko audit yang dapat diterima dan pengujian substantif pengauditan atas laporan keuangan.
Jadi auditor melakukan hal ini dengan menghubungkan penilaian risiko pengendalian dengan tujuan audit terkait saldo untuk akun-akun yang dipengaruhi oleh jenis transaksi utama. Dan dengan empat tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan. Jadi tingkat risiko deteksi yang tempat untuk setiap tujuan audit terkait saldo kemudian ditentukan dengan menggunakan model risiko audit. Baik, sekian dari materi dari kelompok 8. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.